Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa, NIM C0D0210222, Prodi D3 Perpajakan kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 26. Baiklah, langsung saja kita masuki pengertian PPh Pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Kriteria seorang individu atau perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, pemotong PPh Pasal 26. Subjek pajak pemotong PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh: yang pertama, badan pemerintah; yang kedua, subjek pajak dalam negeri; yang ketiga, penyelenggara kegiatan; yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT; dan yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Baiklah, selanjutnya penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. Jenis-jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong pajak penghasilan Pasal 26 adalah: yang pertama, dividen; yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; yang kelima, hadiah dan penghargaan; yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya; yang ketujuh, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya; yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya, tarif pengenaan PPh Pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antar negara atau tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis pajak penghasilan Pasal 26. Ketentuan dasar pengenaan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto. Yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Dan yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, dasar pengenaan tarif pajak. 1. 20% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak luar negeri berupa: yang pertama, dividen; yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; yang kelima, hadiah dan penghargaan; yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya; yang ketujuh, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya; yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. 20% dikali penghasilan bruto atau tax treaty dalam kurung P3B. Kedua, 20% dari perkiraan penghasilan itu adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh WP luar negeri. Yang pertama, penjualan saham. Saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. 20% dikali penghasilan itu, perkiraan itu sama dengan 20%. Tarif efektif sama dengan 20% dikali 25% harga jual sama dengan 5% harga jual. Kemudian premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 20% dikali penghasilan neto, perkiraan neto yang pertama, 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang bertanggung kepada perusahaan asuransi LN,
Sehingga tarif efektif 20% dikali 50% sama dengan 10%. 10% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. Sehingga tarif efektif 20% dikali 10% sama dengan 2%. Selanjutnya 5% dari premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN. Sehingga tarif efektif 20% dikali 5% sama dengan 1%. Yang ketiga, 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan diterapkan pada BUT di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. 20% dikali penghasilan setelah pajak. Selanjutnya, pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 26 dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 26 saat terutang dipotong pada saat pembayaran disediakan untuk dibayarkan atau dividen dan jatuh tempo bunga dan sewa atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur atau royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemotong. Yang keempat, pembayaran PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang kelima, SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Disampaikannya ke KPP setempat. Apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh pasal 26 bertepatan dengan hari libur, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 26. Tarif 20% dari penghasilan setelah pajak. Contoh, penghasilan kena pajak BUT di Indonesia sebesar 15.500 juta. Pajak penghasilannya 22% dikali 15.500 juta atau tarif pajak badan 2021 hasilnya 3.410 juta. Penghasilan kena pajak setelah pajak sebesar 12.090 juta. Pajak penghasilan pasal 26 yang terutangnya 20% dikali 12.090 juta. Hasilnya 2.418 juta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.